Sejak isu perselingkuhan hingga tabiat buruknya ihwal petualangan asmara terlarangnya mencuat ke publik pasca diumbar sang istri melalui media sosial, vokalis Virgon Putra Tambunan seolah sudah bulat untuk bercerai dengan istrinya Inara Rusli. Kebulatan tekad Virgon itu ditunjukkan dengan langkah gerak cepatnya mendapuk kuasa hukum Sandi Arifin yang belum lama ini mengaku sudah ditunjuk untuk menangani perceraian kliennya Virgon dengan istrinya. Tapi ketika tim Gospot konfirmasi ihwal apa alasan kuat yang membuat Virgon hakul yakin akan menggugat Inara, Sandi ogah membeberkan alasannya. Kemarin secara resmi saya sudah mendapatkan kuasa dari Mas Virgon Teguh Putra. Surat kuasa ini ada satu, yang ini yang kedua, untuk kita mengajukan gugatan di pengadilan agama yang akan kita daftarkan itu insya Allah minggu depan. Harinya mungkin agama mana bang? Pengadilan agama. untuk sementara saya ingin mempelajari dulu berkas-berkas yang akan kami terima dari klien, karena partner kami Mas Hadi Sukrisno juga masih di luar kota, besok akan kembali hari Senin. Dan kebetulan hari Senin itu tanggal merah, kemungkinan kita akan daftarkan antara hari Rabu atau hari Kamis. Saya tidak boleh menyampaikan, tapi intinya adalah dari klien kami tidak mau membuka ataupun juga mau menyampaikan permasalahan dari baik dari klien kami ataupun dari istri klien kami sekarang. Kita tidak mau sama-sama mengeluarkan atau membuka rahasia ataupun informasi yang tidak pantas kami sampaikan di teman-teman. Sandi tak hanya didapuk Virgon untuk menangani perceraiannya dengan sang istri, tapi juga diberi tugas oleh Virgon untuk menghadapi para pihak yang disebut-sebut ikut memperkeruh suasana kisruh Batara Virgon dan Inara. Apalagi sejak kasus skandal asmara terlarang mencuat, ada beberapa pihak yang ikut disangkut pautkan hingga menebar isu yang membuat reputasi Virgon makin ambruk. Pada juru warta, Sandi mengancam akan memperkarakan siapa saja yang ikut terlibat memperkeruh suasana. Surat kuasa yang kemungkinan akan kita pakai bila mana sesudah adanya permintaan maaf dan klarifikasi kerendahan hati dari klien saya, bila mana masih ada juga ataupun oknum yang memperkeruh suasana ini, apalagi klien kami sudah rendah hati dan kami juga sebagai kuasa hukum juga menyampaikan permintaan maaf kembali sebesar-besarnya kepada halayak ramai yang sudah kemarin disampaikan kepada semuanya dari klien kami. Ya, kami berharap jangan ada lagi pernyataan terhadap klien kami yang menyudutkan atau mencemarkan nama baik klien kami. Kalau misalnya klien kami terus dibully ataupun diserang, ya kami tidak sungkan-sungkan untuk menempuh jalur hukum. Berarti ada langkah pidana ya Pak? Jadi ada langkah, ada surat kuasa yang juga sudah disiapkan kami. Tapi itu di luar kemauan yang kita mau adalah menyelesaikan ini secara baik-baik. Kita tidak mau ada masalah-masalah apa-apa. Kita menyelesaikan baik-baik. Ini hanya untuk jaga supaya pada saat nanti misalnya klien kami lagi di luar kota dan kita terus mendapatkan informasi masih adanya orang yang memprovokasi ataupun juga membuat statement-statement yang merugikan klien kami sudah siap dengan surat kuasa yang untuk menjalankan proses laporan pidananya. Virgon sendiri meski di depan kamera kerap memamerkan kemesraan dengan Inara, diam-diam bak menyimpan bara api dalam sekam. Saat klarifikasi melalui sebuah video, ia terang-terangan mengaku jika perasaan cintanya sudah mulai pudar pada Inara hingga membuatnya terjerembab dalam saluran yang salah. Penyesalan amat dramatis berurai tangis itu seolah menandai jika Virgon seolah sudah tak bisa lagi menyembunyikan rahasia bahteranya yang diam-diam tengah rapuh. Perasaan sayang itu pernah ada dan sungguh-sungguh ada. Dan saya menyesal karena tidak tegas dan tidak jujur, serta berani untuk menyatakan dan mengungkapkan kenapa rasa itu bisa sampai hilang.
Saya menyesal dengan benar. Sudah menyelesaikannya dengan benar. Saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar. Kejadian ini tidak, sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan, menjadi omong kosong belaka. Semua kesalahan dia udah minta maaf kemarin. Dia udah menyampaikan secara tulus, ikhlas, semua dia minta maaf atas apa yang udah terjadi. Dia udah salah. Kenapa sekarang kita harus membicara lagi ke belakang? Karena aku mau bicara ke depan. Kalau permintaan maaf itu kan sudah lebih sudah menyampaikan secara ikhlas. Saya rasa dengan permintaan maaf itu sudah mewakili secara global permintaan maaf itu dengan tulus dan ikhlas. Kalau mengenai permasalahan di internal mereka, biar mereka menyelesaikan sendiri. Tapi menurut saya permintaan maaf itu kemarin sudah tulus dan dari hati yang paling dalam. Bahkan pada saat penyampaian saya lihat beliau juga sedih, cukup sedih. Jadi bukan karena memang dari hati yang paling dalam permintaan maaf itu. Entah apakah sebuah alibi semata atau jangan-jangan diam-diam langkah mendapuk pengacara untuk menggugat cerai hingga mengaku rasa itu mulai pudar, lantaran diduga jika Virgon kesal karena sang istri telah mengumbar aibnya di depan publik. Apalagi kabarnya keluarga Virgon juga disebut-sebut ikut tak terima dengan langkah Inara yang sejatinya menyelesaikan masalah keluarga secara internal tapi malah diungkap ke publik. Intinya adalah dari klien kami sudah bulat dari hatinya sendiri. Biarkan mereka menyelesaikan permasalahan ini di antara mereka. Mungkin bisa tanpa sepengetahuan kami mereka bisa berkomunikasi lebih lanjut, ataupun mungkin juga bisa ada pertemuan nantinya, kami tidak tahu. Tapi yang pasti kenapa akhirnya menempuh jalur ini itu sudah dari hatinya sendiri, tidak ada paksaan ataupun alasan dari siapapun juga yang menyuruh. Jadi memang sudah dari hatinya klien kami sendiri. Inara sendiri tak lama setelah memposting borok tabiat sang suami, sempat meminta warganet agar tak menghujat apalagi menghujami Virgon dengan kata-kata kasar. Sebab ia hanya bermaksud agar suami bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi langkah Inara yang kadung sudah mengumbar aib justru jadi buah simalakama bagi dirinya dan sang suami. Tentunya kan dosa suami tidak akan ditanya kepada istri. Ya biarin aja, mau doakan aja dapat hidayah. Tapi kalau memang menurut menurut Virgon solusinya adalah berpisah, dan itu pun adalah solusi yang halal dalam Islam, dan itu mungkin yang terbaik, itu aja. Aku berjuang dan berusaha dan mengajak semua orang di netizen untuk mendoakan dan menjadi damai. Ya, kami inginnya menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, kekeluargaan, secara bijak. Begitu juga gugatan yang akan kita masukkan itu adalah gugatan permohonan perceraian. Dari keterangan Ustadz Dery Sulaiman, sesungguhnya Inara masih ingin bahteranya terajut kembali. Inara bahkan sempat meminta Ustadz Dery untuk memediasi kisruh bahteranya dengan sang suami. Tapi lantaran kesibukan umroh, Ustadz Dery belum sempat memediasi hingga kasus ini kemudian meledak. Jika Sandi berani memastikan Virgon berencana akan menggugat cerai, sebaliknya Ustadz Dery malah masih yakin jika sejoli ini masih bisa dimediasi, apalagi masih ada sisa-sisa cinta yang bisa dirajut keduanya. Sebelum aku umroh itu sebetulnya Ina tuh pernah minta tolong untuk jadi mediator, tolong dimediasiin aku komunikasi dengan Virgon. Cuman karena aku buru-buru berangkat umroh, nggak sempat nelpon Virgon, tahu-taunya udah viral aja gitu. Berarti ini cuma masalah komunikasi aja, dan ada orang yang bisa menjadi penyambung antara mereka berdua.
Ya, karena kita harus tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pasti pernah dirasakan oleh semua orang yang berumah tangga. Kita ingin menyelesaikan secara baik, bijak, dan kekeluargaan, dan tidak tertutup kemungkinan juga saya akan berkomunikasi selaku kuasa hukum kepada pihak nantinya. Yang pertama untuk menyelesaikan secara hukum dengan hak-haknya yang memang klien kami dapat, dan juga mengenai juga perkembangan pertumbuhan terhadap anak-anak yang sudah disampaikan kepada klien kami, tanggung jawabnya sampai di kemudian hari dia akan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Ia menikah pada 2014 silam dan sudah mengarungi bahtera hampir 10 tahun. Pasangan yang sudah dikaruniai 3 anak ini jelas tak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Terlebih ada banyak momen manis yang pernah dirajut, bahkan separuh kisah cinta mereka sudah diabadikan dalam beberapa lagu, termasuk lagu Bukti yang disebut-sebut merupakan syair cinta sejoli ini. Tangannya pegang dong. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Virgon waktu aku tanya, dia sampai nangis, bilang sangat cinta sama Ina. Coba dengar aja, mana ada laki-laki di Indonesia nih yang merayu istrinya, menyenangkan istri dengan sebuah syair indah melebihi Virgon, nggak ada. Iya. Jadi kalau kita jangan ditanya deh, itu nggak mungkin beliau tuh nggak cinta sama Ina, dan Ina pun begitu, nggak mungkin dia nggak cinta sama suaminya. Nah, cuman sekarang Virgon kan sedang diuji sama Allah. Isu masalah lagu, masalah yang paling utama adalah mengenai lagu Bukti yang memang saya ciptakan untuk istri saya, ibu dari anak-anak saya. Yang bisa saya katakan adalah semua karya yang saya ciptakan adalah karya yang jujur, karya yang saya rasakan. Saya ciptakan dengan perasaan yang terjadi pada saat saya menulis lagu tersebut, pada saat lagu itu diciptakan. Jika dengan berjalannya waktu rasa itu berubah, tidak serta-merta membuat lagu tersebut menjadi sebuah kebohongan. Mengapa rasa itu berubah? Alasan yang membuat rasa itu berubah, biar saya yang tahu, dan tidak perlu diungkapkan kepada semua orang. Saya sudah mulai berusaha untuk terus ngebahagiain dia dengan cara yang benar, lewat jalannya Allah. Syair syahdu tentang keberuntungan cinta itu seolah kini pudar, terang kasihnya mulai temaram ketika cinta mulai tertikam sisi kelam hidup yang tak pernah dibayangkan. Lantas akankah harmonisasi cinta yang terlantun dalam indahnya syair itu akan kandas ke tepian benci? Entahlah. Tapi yang pasti keputusan ini adalah keputusan yang terbaik dan sudah dibicarakan kepada keluarganya Mas Virgon sendiri, dan juga sudah didiskusikan kepada keluarga dan juga label. Intinya dia sudah bulat dan sudah yakin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur perceraian dengan secara baik dan juga kekeluargaan. Jangan sampai gagal melewati ujian ini. Ingat, sedih sementara, ujian itu sementara, setelah ini akan ada kenaikan kelas.